Kucing dilempar batu nih sama ini nih. Nih, biar gue viralin nih, gue taruh status. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Ada kejadian di mana seseorang yang bertempat tinggal di Jakarta Timur, ya, di daerah Jakarta Timur itu menyiksa kucing dengan melempari paving block begitu kepada kucing tersebut. Akhirnya kucing itu berdarah dan mati. Nah, kasus serupa juga pernah terjadi ya oleh seorang oknum TNI berinisial NA yang pada waktu itu ada kucing di pekarangan tentara, ada beberapa kucing itu ditembaki begitu. Nah, bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terkait dengan hal tersebut? Poin yang pertama adalah ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang larangan menganiaya hewan. Di pasal 302 ayat 2 KUHP. Apabila seseorang itu menganiaya hewan yang mengakibatkan luka berat ataupun mati, maka ancaman hukumannya adalah 9 bulan penjara. Ada lagi di pasal 66A ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014, itu juga melarang, setiap orang dilarang untuk menganiaya atau memanfaatkan hewan sehingga menimbulkan cacat atau tidak produktif. Nah, di ayat 2-nya mengatakan bahwa ketika ada seseorang yang mengetahui kejadian tersebut, langsung menghubungi pihak yang berwenang agar ditangani. Aturan yang ketiga mengenai larangan penganiayaan hewan itu diatur dalam PP nomor 95 tahun 2012 yang terletak di pasal 99 ayat 1 yang menyatakan demikian. Setiap orang dilarang, huruf A, melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan. B. Mutilasi tubuh hewan. C. Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan atau kematian bagi hewan. Dan huruf D. Mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan atau kematian. Jadi sahabat Rumah Pancasila, ada 3 aturan yang mengatur tentang larangan penganiayaan hewan yang dapat kita kaji. Kemudian dengan larangan itu kita bisa untuk mempunyai dasar melaporkan orang yang menganiaya atau mengadu hewan tersebut atau membuat hewan itu mati. Nah, poin yang kedua, di dalam perspektif kesejahteraan hewan atau animal welfare, seorang filsuf Australia yaitu Peter Singer pernah menulis buku tentang animal liberation, yaitu hewan yang mempunyai kebebasan, di mana dia menarik suatu konsep utilitarianisme. Utilitarianisme itu adalah suatu aliran yang menganggap titik atau ukuran dari nilai itu diukur dari segi manfaatnya. Maka aksentuasi atau penekanan yang hendak ditekankan adalah kebaikan terbesar. Nah, dari konsep kebaikan terbesar itu tidak hanya diberikan kepada manusia menurut Peter Singer, tetapi juga diberikan kepada hewan. Oleh sebab itu, dari aturan-aturan tadi mempunyai relevansi dengan perspektifnya Peter Singer, bahwa hewan tidak boleh disakiti, hewan harus cukup makannya, hewan harus hidup sesuai naluri alamiahnya, hewan harus dijaga mentalitasnya. Itu semua merujuk dari perspektif Peter Singer. Itu buku ditulis tahun 1975 yang memberi pemahaman baru etika, yaitu penghargaan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga penghargaan kepada hewan. Kemudian poin yang ketiga, kita mengetahui ya bahwa hewan dan manusia itu mempunyai kecerdasan yang sangat berbeda. Kecerdasan hewan diatur oleh instingnya, tetapi kecerdasan manusia diatur oleh akal budinya. Nah, dalam kejadian ini, apabila kita telisik lebih jauh, kalau kita mau merenungkan lebih jauh,
Kalau memang si kucing ini menurut pemberitaan sering mengotori pekarangan orang tersebut, sering muntah di tempat pekarangan orang tersebut, ya jangan pakai emosi, tetapi pakailah akal budi. Dengan cara gimana? Dengan cara misalnya kita membuat pagar agar sekat-sekatnya lebih sempit dan tidak bisa dimasuki oleh kucing tersebut. Itulah fungsinya akal budi, tidak langsung menggunakan emosi kemudian membunuh hewan tersebut. Tidak begitu cara kerjanya. Tuhan memberi akal budi itu untuk kita menerjemahkan apa yang seharusnya. Yang seharusnya itu apa? Apa yang baik, apa yang patut, dan apa yang benar. Tuhan misalnya lewat kitabnya tidak pernah mengatur kita untuk membayar listrik. Tidak pernah. Tidak pernah mengatur kita untuk tidak melanggar lampu merah. Tidak ada di kitab. Tetapi mengapa tidak diatur? Karena Tuhan sudah memberikan akal budi kita untuk menerjemahkan apa yang seharusnya dan apa yang menjadi kehendak ilahi. Jadi sebagai manusia itu yang diutamakan adalah memakai akal budi kita, bukan memakai emosional kita untuk merespon sesuatu. Nah, itu sahabat Rumah Pancasila. Jadi pesan moral yang hendak kita petik dari pelajaran atau kasus tersebut adalah utamakanlah menggunakan akal budi agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang patut. Sehingga apa? Kita bisa memaknai ciptaan Tuhan yang lain, menghargai ciptaan Tuhan yang lain, entah itu tumbuh-tumbuhan, tanaman, maupun hewan yang sudah disediakan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu mempunyai tujuan. Tidak ada yang tidak lepas dari tujuan. Itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap tonton terus ya video-video yang diupload oleh Rumah Pancasila. Semoga kita sama-sama bisa menjadi manusia yang berguna bagi ciptaan Tuhan. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.